Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Sudah makan belum? Hari ini Bapak ucapin terima kasih karena sudah bersedia datang ke ruangan ini untuk nanti kita ada beberapa aktivitas ya. Jadi sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan pimpin doa? Yo, silakan. Terima kasih. Oke, hari ini kita ada beberapa aktivitas. Cuma sebelum kita masuk ke aktivitas yang lain, Bapak minta satu orang dulu. Ada yang bersedia maju ke depan untuk baca slide? Rahmat, oke, silakan Rahmat. Keras-keras ya. Selamat datang para pejuang masa depan. Kemampuan untuk bertahan hidup sudah semakin berat. Sekat antara negara sudah roboh, menandakan persaingan global di masa depan tak terelakkan. Ayo kenali potensi yang kamu miliki agar kamu menjadi pribadi yang mandiri di era globalisasi. Wah, bagus. Sebut tangan dulu untuk Rahmat. Makasih Rahmat. Oke, kalian bersiap untuk menjadi pribadi yang mandiri di era globalisasi. Oke, untuk itu nanti kita akan masuk ke sesi kenali potensi. Tapi sebelum mulai, Bapak ada permainan. Nanti game ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Ada tim A, tim B, sama tim C. Kita nggak usah hitung-hitung ya, langsung saja. Karena pas ini, pemainnya ada 6 orang. 6 orang pemain. Jadi aturan permainannya nanti kalian pilih 2 orang untuk sebagai tim analisis. Nanti itu ada soal di depan ini, ya. Nanti buka soal ini. Ini tugasnya tim analisis. Terus ada 1 orang peraga dan 3 orang pelari cepat. Ya, peraga nanti berdiri di belakang meja memperagakan hasil dari tim analisis. Ya, pelari cepat di belakang 3. Nanti pelari cepatnya akan diberikan kartu dari animasi karakter yang ada di sini. Tip, masing-masing tim ada berapa ini? 7 kartu. Ya. Dan soalnya masih teka-teki, biarkan tim analisis yang menjawab. Sudah paham? Ayo, ambil posisi masing-masing.
Taruh sini duluan. Sudah ya? ada yang gini-gini tadi. Coba kita cek dulu. Soal pertama tadi isinya coba panjat pohon. Siapa akhirnya yang menang? Ya, kera menyet. Terus yang kedua apa? Harimau lomba lari cepat. Yang ketiga? Seharusnya gajah tapi. Tepuk tangan dulu tuh tim A. Tim B. Mana di dalam ini ya? Yang soal pertamanya apa? Kera ya jawabannya. Benar. Terus yang kedua? Lomba lari. Harimau. Terus yang ketiga? Gajah, betul. Coba lihat di C. Beruang. Oke, tadi yang menang menurut kata Bapak siapa? Yang tepat dan cepat. Yang cepat kita mulai dulu dan ketepatannya kita mulai. Yang paling cepat tadi tim A. Yang paling tepat menurut Bapak adalah tim B. Jadi pemenangnya adalah tim B. Itu pertanyaan dulu. Bagus sekali. Baik, dari permainan yang singkat tadi, Bapak coba siapa yang bisa merefleksikannya. Refleksi dari permainan. Siapa duluan? Refleksikan, silakan. Lutfi. Oh, di kartu. Disuruh mengenal karakter pada hewan yang ada di kartu. Bagus sekali pertanyaan. Jawabannya. Tepuk tangan dulu, Lutfi. Ada lagi? Aira, yuk. Permainan tadi kita dikirim untuk mengenal kemampuan dari karakter-karakter yang ada di kartu. Setelah kemampuan mengenal harimau, Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Kalian bisa langsung nyambung. Ya. Tujuannya itu sudah tepat semua. Aira paling tepat tadi dia bilang kita lagi digiring untuk mengenal karakter-karakter yang ada pada animasi hewan tadi. Bagus, semua jawabannya tepat. Tepuk tangan dulu untuk teman. Ya. Hewan mereka punya kemampuan masing-masing dengan situasi yang berbeda-beda tentunya. Contoh tadi kera, dia pasti lebih pintar dalam memanjat pohon dibandingkan dengan beruang, harimau. Potensi si kera lebih bagus dibandingkan harimau dan beruang. Hari ini tujuannya adalah tentunya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentu kita mempunyai kemampuan dan kelebihan masing-masing. Dan itu namanya adalah potensi. Kebanyakan kita itu tidak sadar kalau kita mempunyai kemampuan. Ya, nanti Bapak akan coba memperkenalkan potensi yang kalian punya. Yang pertama kita ingin tahu nanti kecerdasan majemuk yang kalian miliki. Oke? Kecerdasan. Kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang untuk berpikir atau untuk memecahkan masalah. Ya, itu yang pertama. Ini menurut teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Mengemukakan ada 8 kecerdasan majemuk. Yang pertama ada cerdas visual spasial. Terus yang kedua ada linguistik verbal. Terus yang ketiga ada kecerdasan interpersonal. Terus ada intrapersonal. Terus orang yang cerdas body linguistik. Terus orang yang cerdas logikal matematika. Terus yang terakhir ada orang cerdas moral eksistensial. Terus yang kedua, ini yang paling penting, gaya belajar. Kalian udah tahu nggak tentang gaya belajarnya? Belajar itu ada 4, ya, tapi 3 yang sering dipakai orang. Itu yang pertama ada gaya belajar visual namanya.
visual learner, ya. Terus yang kedua ada auditory. Terus yang ketiga ada kinestetik. Terus yang terakhir ada read and write, membaca dan menulis. Nanti kita lihat dari 4 ini mana yang dominan. Dan yang paling penting juga, ini adalah potensi karir masa depan. Ini tentang pekerjaan yang cocok buat kalian di masa depan apa? Oke, penasaran nggak pengen tahu? Jadi ada 6 yang akan kita ketahui nanti. Cocoknya kalian di mana dari ini? Ini teori Holland, seorang tokoh psikologi juga. Dia mengeluarkan teori REASEC namanya. Ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, sama konvensional. Oke? Tertarik tidak untuk mengetahui ini? Kalau tertarik silakan sekarang keluarkan HP-nya masing-masing. Bawa HP semua ya. Boleh? Berikut ada link kenali potensi. Silakan. Dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan bersama